an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dipertemukan untuk mengkaji The Power of Syukur bagian ke-7. Insyaallah sebelum nanti mengkaji The Power of Syukur ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Anwar Baihaqi. Ada gitu? Ada Ustadz. Sama Ustadz Hendy saja lah. Silahkan Ustadz Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Hendy. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan berkah dari apa-apa yang telah dibacakan oleh Ustadz Hendy, khususnya umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli Quran, insya Allah. Yang selanjutnya kita lanjut ke materi chapter 7 dengan judul meluluh lantahkan kekuatan setan. Bagaimana nanti kekuatan setan akan diluluh lantahkan, nanti yang lebih lanjut insya Allah sama guru kita Dr. Kiai Haji Zaidul Rafiq, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Raisul Jalsah, Master of Ceremony, Ustadz Kiai Ageng, Pangersa Mama Ageng, Ustadz Badag, Ustadz Fahmi Gumelar, Buya, ya Buya Apot, Buya Apot. telah mengantarkan kita pagi hari ini untuk melanjutkan azam kita, program kita di PSBB The Power of Syukur, peningkatan spirit dan belajar bersama The Power of Syukur. Jadi agenda kita ini meningkatkan spiritnya. Kalau prakteknya ya tergantung masing-masing. Jadi mudah-mudahan setiap pagi dan luar biasa kita laksanakan kegiatan ini pagi. Pagi itu identik dengan semangat ya. Kemudian kita belajar bersama, saya, Ustadz Apot, Ustadz Hendi, Ustadz Faisal, semuanya adalah dalam posisi sama belajar dengan Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, para kesepuhan, bahkan di kegiatan PSBB The Power of Syukur ini. Ada dari KBB, dari Banjaran, dari Singaparna, dari mana lagi? Itu Pak Ahro, Ustadz dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Balai Latihan. Masya Allah, luar biasa, dari Jakarta, dari Balai Latihan UMKM ya. Mudah-mudahan kebaikan ini meleverage, membangkitkan semua potensi untuk menopang kedinamisan program keumatan. Karena bisa dikatakan umat Islam Indonesia sudah lelah dengan ketidakmajuannya. Dalam artian lain, umat Islam Indonesia sudah bosan dengan kemiskinannya gitu ya. Umat Islam Indonesia harus segera bangkit. Umat Islam Indonesia membutuhkan kita-kita selaku orang-orang muda, walaupun sudah ada yang tua, tapi semangatnya masih muda. Jadi spiritnya tetap menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari komunitas pagi di PSBB The Power of Syukur di Ramadan tahun ini betul-betul Allah turunkan hidayahnya, Allah turunkan keberkahan dan juga maghfirahnya. Dan kebetulan sekarang kita di Asyara Awail, 10 hari pertama. Kata Rasulullah, awaluhu rahmatun. Awalnya 10 hari pertama itu di bulan suci Ramadan diturunkan rahmat. Dan memang kebetulan buku The Power of Syukur yang ada di tangan saya ini memang seperti yang saya sampaikan lahir di bulan suci Ramadan.
Jadi kalau buku The Power of Syukur ini dibagi ke dalam tiga bagian, yang pertama adalah awaluhu rahmah. Jadi 10 hari pertama kita berbicara masalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal dulu, kita mempelajari, kita melihat, kemudian baru kita action. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, pada beberapa hari sebelumnya kita berbicara tentang yang namanya energi, bahwa ada sesuatu yang untouchable, yang tidak bisa kita sentuh tapi ada, dan itulah energi. Dan kalau menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, itulah salah satu bagian dari pemahaman tentang hal yang gaib. Jadi energi itu gaib, termasuk gaib itu pemahamannya bukan hanya saja alam jin, alam malaikat, tapi gaib juga ada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu energi. Kalau di dalam dunia fisika, itu yang disebut dengan fisika kuantum ataupun fisika kuanta. Di dunia eksak pun sekarang sudah mulai bergulir bahwa kehidupan ini tidak hanya bisa ditopang dengan kekuatan eksak, kekuatan real, kekuatan logis, tapi ada ternyata kekuatan yang disebut dengan kekuatan kuantum ataupun kuanta, dan itu berbentuk energi. Di dalam energi tidak ada sekat-sekat dalam kehidupan kita. Adanya dinding seperti ini adalah karena ketidakmampuan tangan kita untuk mengurai energi. Ini sebenarnya pada dasarnya dinding yang kita pegang, barang-barang yang benda keras itu yang kita pegang, pada hakikatnya itu adalah kumpulan energi yang siapapun, kapanpun, kalau dalam bentuk energi, kita bisa menembusnya. Dan Islam menggambarkan seperti itu. Maka dalam pemahaman Islam yang benar, yang orisinal, kalau orang menembus tembok ini, itu tidak aneh. Kenapa? Karena semuanya energi. Energi dengan energi itu bisa berkomunikasi, bisa tidak ada yang menghalangi pemikiran ataupun logikanya. Bahkan kejadian ini pernah diagendakan oleh Allah dalam pemaknaan tentang Isra Mi'raj. Kita ketahui perjalanan lebih dari 1.300 kilometer yang biasanya ditempuh perjalanan sampai sekitar 1 bulanan, itu bisa dilalui dengan kecepatan atau dengan durasi waktu tidak lebih dari 1 menit, sekian per sekian detik. Kenapa? Kalau dalam jasad energi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, wajar dalam jangka beberapa detik saja. Kenapa? Karena dibentuk dulu dalam jasad nur, energi. Jadi jasad energi itu kecepatannya per detik saja 30.000 kilometer per second. Itu kan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sekali gitu kan. Dan manusia pun bisa kalau dirubah dulu di dalam kondisi ataupun dalam materi energi. Dan itu yang Allah lakukan ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengarungi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kita ketahui kan di awalnya dibersihkan dulu oleh air Zam-Zam, kemudian di training dulu oleh Jibril ya. Itu adalah dalam proses penggantian dari jasad fisik yang seperti sekarang menjadi jasad energi. Nah, kalau sebenarnya orang Barat itu sudah memulainya mohon maaf, kalau dalam film Barat itu ada disebut dengan film Star Trek. Dalam Star Trek itu ada 2 alat kayak hologram gitu ya. Itu adalah server. Jadi orang yang masuk di situ itu alat untuk merubah jasad fisik ke energi. Kemudian nanti di sananya
di tempat yang ditujunya dibutuhkan satu alat juga untuk mengurai dari jasad energi ke jasad fisik. Jadi tidak berseliweran seperti itu dalam saat yang sangat-sangat cepat. Itu menurut logika pemahaman kita itu it's okay, tidak ada masalah. Jadi artinya pemahaman Islam itu, konsep-konsep di dalam Islam itu kalau siapa mengambil istilahnya Huntington itu too modern, terlalu modern pada dari zamannya. Kenapa? Karena memang Islam itu adalah konsep yang dibuat oleh Allah di Lauhil Mahfuz, kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsep Al-Quran dan juga Al-Hadis itu adalah sebuah konsep yang mau tidak mau bisa dilaksanakan dalam peradaban. Nah, ini kemudian menjadikan sinyalemen Islam solehun likulli zaman wal makan. Di kapanpun, di kondisi apapun, ruang dan waktu apapun, Islam itu akan menjadi mutiara. Islam itu akan menjadi inspiring. Islam itu akan selalu indah kalau dilaksanakan dan sesuai dengan arahan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Nah, begitupun dalam kita belajar pada kesempatan ini, pada capture ke-7 ya, di hari ke-8 kita kemarin berbicara tentang energi, kemudian musuh yang akan menghantam energi ini. Bagaimana cara energi ini kita jalankan dan bagaimana cara kerjanya. Sampai pada titik ke-7 sekarang, kita akan berbicara, bahasanya langsung menohok, saya katakan, kita meluluh lantahkan kekuatan setan. Oh ya, kemarin kita berbicara tentang bagaimana mensupport, meningkatkan energi yang ada di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan sabar. Allahumma afril alaina sabran wa usabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabiullah Daud. Bahkan ketika Nabiullah Daud sedang kecil, yaitu pertentangan antara Raja Jalut dan juga Tolut. Nah, sekarang kita dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran, karena musuh kita adalah setan. Bagaimana ataupun juga karakter-karakter mereka dalam menjalankan misinya. Nah, ini ada di dalam surat dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Di ayat tersebut Allah menggambarkan kalimat yang indah seperti ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Ini kata iblis, dialog antara Allah dengan iblis. Qala rabbi, ya Allah, kata iblis, bima aghwaytani, karena engkau telah menghancurkan kami, aku ini akan berupaya semaksimal mungkin memperdayakan anak Adam untuk menjadi temanku di neraka. La uzayyinanna, aku akan tipu mereka, aku akan perdaya mereka, aku akan baikkan, silaukan pemikirannya, silaukan perasaannya, dibumbui. La uzayyinanna, aku akan baik-baikan kepada anak Adam fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in, dan sebenarnya aku akan hancurkan mereka. Jadi salah satu cara mereka menghancurkan kita itu la uzayyinanna, diperlihatkan seolah-olah ini Islam, seolah-olah ini adalah syiar, seolah-olah ini adalah kebaikan. Pada hakikatnya wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan hancurkan mereka, aku akan luluh lantahkan mereka, kata iblis dan juga setan. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, ini yang menjadi bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setan itu, iblis itu ingin menghancurkan pergerakan kita, dan ini janji mereka terekam di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya apa? Wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan hancurkan mereka. Untuk menghancurkan kita itu, setan itu banyak sekali halnya.
Salah satu diantaranya apa? Dijadikan kalau kehidupan pribadinya menjadi orang yang memiliki mental miskin. Sebenarnya tidak bisa memiskinkan. Kenapa? Karena memang mereka inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tapi yang terjadi adalah menyuntikkan cara berpikir mental yang miskin. Jadi mereka tidak bisa langsung menyentuh ataupun menusuk pada menjadikan sebagaimana yang mereka inginkan. Tapi mereka berupaya semaksimal mungkin dengan kalimat uzayyinanna, la uzayyinanna, aku akan perdayakan mereka. Digambarkan bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Pada hakikatnya adalah dihancurkan. Seolah-olah marah-marah terhadap orang lain, menjelek-jelekan orang lain itu adalah baik. Padahal intinya di dalamnya apa? Wala uhuyannahum ajmain. Dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Kesatuan dan persatuan kita. Dakwah dengan kekerasan, dakwah dengan menjelek-jelekan orang lain, padahal sama-sama orang yang berkiblat ke Ka'bah. Dihancurkan karakteristiknya oleh antara satu ulama dengan ulama lain. Intinya apa? Hancur kehidupan dalam berdakwah. Kemudian dalam kehidupan pribadi dihancurkan adalah apa? Dimiskinkan. Inna syaitana ya'idukumul faqr. Salah satu di antara yang dinarasikan oleh setan adalah dibuat kita menjadi orang yang fakir. Maka tidak fakir itu adalah keluar dari rel yang diarahkan gaya dari setan aduwwullah. Jadi narasi kita sebenarnya jangan fakir. Islam itu menarasikan kita agar kita jangan fakir, artinya jangan miskin, harus kaya. Jadi narasi kaya itu adalah narasi bagaimana kita menghancurkan narasi setan, narasi iblis. Maka kita harus kaya. Karena setan itu selalu mengarahkan kita untuk ya'idukumul faqr. Mengarahkan kepada satu narasi agar menjadi orang fakir. Maka kalau saya dan teman-teman di Spides itu selalu menarasikan ibu bapak, ibadah umroh, ibadah haji itu menjadikan kita semakin kaya. Dan memang narasinya demikian. Jadi narasi yang ada di tanah suci itu adalah narasi untuk ekonomi. Puncak spiritual yang ada di Mekah itu ternyata itu narasi ekonomi, narasi kesejahteraan. Bayangkan di depan Ka'bah doanya apa? Ya Allah, bisnis abi tong rugi. Jadi narasinya bisnis jangan sampai rugi. Kalimatnya apa? Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Tijaratan itu dagang, bisnis, lan tabur. Lan itu kan harfun nafi mustaqbal, gak bakalan. Maka orang muslim itu yang paripurna tidak ada kata gagal, tidak ada kata rugi, tidak ada rugi. Ustaz, gimana nggak rugi? Saya teh punya modal tuh 100 juta. Sekarang sudah berjalan 1 tahun. Duitnya cuma tinggal 20 perak. Barangnya nggak ada, kemudian tabungannya nggak ada, kemana katanya? Itu banyakkan di bond katanya. Pun ketika demikian itu bukan rugi. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya takdir jelek. Semuanya baik. Termasuk kalaupun kita rugi, itu bukan rugi tapi learning cost. Itu adalah pelajaran. Oh iya, kalau gitu ternyata kita malah jadi kalah, kita malah jadi hilang modalnya, hilang kepercayaannya. Berarti pelajaran bagi kita. Jadi kita belajar titik itu saja harus sampai mendapatkan ataupun harus sampai menggunakan modal yang 100 juta. Maka tidak ada takdir yang jelek. Aduh, abi rugi ayeuna karena tidak istilahnya Dewi Fortuna tidak sedang berpihak ke kita gitu kan. Nggak ada. Yang kemarin kita bahas bahwa takdir kita itu semuanya terbaik. Pun ketika kita nomor bocot atau nomor terakhir dari prestasi-prestasi yang baik di antara 30 orang, itu adalah kita merasa kita yang terbaik. Maksudnya yang terbaik dari Allah untuk kita. Jadi kita tidak akan melongso, kita tidak akan menyalahkan kondisi, kita tidak akan menghardik diri, kita tidak akan nervous, kita tidak akan tayas.
kita tidak akan merasa lemah diri. Aduh, abi maki batur maki itu nggak ada. Itu betul narasi setan jelas. Kalau kita sudah tayas, kalau kita sudah pondok harapan ya, kalau kita sudah habis habis pikiran, itu adalah narasi setan. Nah, Ustadz, saya gitu dari sana. Bagaimana caranya untuk menghilangkan cengkraman itu? Suka pondok harapan, sudah asa capek gitu kan. Nah, asit itu asa tiba heula kieu-kieu wae gitu kan. Nah, lah gitu kan. Nah, inilah capture hari ini untuk menghilangkan itu, bahwa putus asa, merasa lelah, merasa lemah, merasa tidak berhasil, merasa berbeda dengan keberhasilan orang lain, yakin. Itu adalah yang diperdayakan oleh siapa? Oleh setan. Ini dengan kalimat ini, Rabbi fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Intinya adalah aku akan perdayakan mereka. Aku akan sudutkan mereka, aku akan jadikan mereka miskin semuanya. Aku akan arahkan untuk mereka tidak berdaya. Tapi ingat, ayat berikutnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Subhanallah. Ini bocoran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aku akan perdayakan mereka, aku kuat ini, aku akan perdayakan, aku akan arahkan mereka, kecuali ya Allah, satu saja apa? Itu orang tidak bisa saya sentuh. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang hidupnya ikhlas. Allahu akbar. Jadi ibu dan bapak, satu-satunya yang untouchable, satu-satunya yang tidak disentuh, satu-satunya yang tidak bisa disentuh oleh iblis, oleh setan adalah siapa? Mereka yang hidupnya ikhlas. Nah, timbul pertanyaan. Jadi siapa yang paling takuti oleh setan? Siapa yang paling ditakuti oleh iblis dalam perjalanan mengganggunya? Al-Quran menggambarkan tadi, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka yang ikhlas, yang tidak bisa disentuh. Nah, berarti pada capture kali ini kita akan berbicara tentang dunia ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana yang disebut dengan ikhlas? Minimal ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dan itu suratnya yang paling populer. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu satu, Allah itu yang dituju. Jadi ikhlas itu adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dituju. Allah itu dituju bukan hanya ketika kita di masjid, di madrasah, di pesantren, di mushola, tidak. Ketika kita berada di toko, Allahus Somad. Allah yang kita seja, Allah yang kita tuju. Ketika kita di kendaraan motor, Allahus Somad. Ketika kita di sawah, di sepeda, dimanapun, yang kita lakukan adalah Allahus Somad. Allah yang menjadi segalanya. Memang ketika saya mengendarai motor ini, mencari nafkah, dapat uang untuk anak dan untuk istri, untuk kehidupan kita. Tapi seluruh covering itu lillah, karena Allah. Ini yang tidak boleh hilang. Bahwa kita mencari uang, iya, mendapatkan gaji, iya, mendapatkan bonus, iya. Tapi rekap dari keseluruhan ini, tolong apa? Niatkan lillah. Niatkan karena Allah. Dari mana caranya? Salah satu caranya adalah digambarkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dan itu nomor pertama hadis paling kuat di antara sekian juta hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, yaitu paling pertama hadis yang diriwayatkan oleh Umar itu. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Niat kita, ya Allah, saya itu sekarang masuk ke kantor karena Allah, walaupun wasilahnya dari kantor saya dapat gaji, saya bisa memberikan kepada anak dan juga istri, tapi coveringnya lillah semuanya. Ya Allah, saya itu menjadi freelance dari kegiatan A, saya mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C,
memang saya dapatkan, saya nikmati, tapi itu hanya wasilah saja. Hakikatnya saya menjadi freelance ini adalah lillah, karena Allah. Ya Allah, saya tuh menjadi pengepul jamaah, saya tuh menjadi koordinator dari jamaah. Memang saya mendapatkan sesuatu dari kegiatan saya, tapi saya niatkan semua yang saya dapatkan, yang saya kerjakan dalam kehidupan keseharian kita adalah lillah, karena Allah. Ini yang tidak boleh tidak. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala kekuasaan dalam pekerjaan kita, segala pergerakan adalah ditunjukkan Allahus Somad, Allah yang kita tuju, semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Maka di dalam pendekatan kaum salafi itu ada istilah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang tidak hanya langsung secara transendental menukik kepada Allah al-ma'bud yang dengan ubudiyahnya, tapi Allah yang menggerakkan semuanya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengerahkan kita ke pasar, ke ladang, kemana, bahwa Allah yang mengaturnya. Itulah tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid yang disertakan dalam pemikiran sosial ataupun juga ekonomi, politik, dan yang lainnya. Maka kita tidak ada sekat di dalam kita bertauhid, dalam mensatukan Allah dalam semua pekerjaan, termasuk mohon maaf dalam kehidupan suami istri pun demikian, akan beda. Dan yang membedakannya apa? Kalau di dalam sisi fikihnya, yang membedakannya adalah apa? Akad. Apa bedanya sih pergerakan zina dengan akad nikah? Yang membedakannya apa? Akad. Kalau zina itu tidak diniatkan lillahi ta'ala, tapi kalau nikah dengan akad itu dimulai dengan akad nikah. Nah, artinya bahwa yang membedakan itu adalah niat yang ada di dalam diri kita. Niatkan ikhlas karena Allah, ta'abudan, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama niat kita karena Allah, maka energinya unlimited. Selama kita niatkan seluruh yang kita lakukan adalah lillah, Allahus Samad, tidak ada kata sakit, tidak ada kata capek, tidak ada kata tidak mampu. Semuanya akan diterobos, semuanya akan dilakukan. Kenapa? Karena kita punya satu tujuan apa? Lillah. Semuanya adalah pengabdian karena Allah, dan itulah yang dimaknai dengan ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah, mengabdikan segalanya untuk engkau. Ini yang susah ditembus oleh jin, setan, dan iblis. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menggambarkan bagaimana bedanya antara lillah ataupun antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Ceritanya gini, dalam Ihya itu digambarkan ada satu pohon besar di sebuah kampung, yang pohon itu dijadikan ibadah karena ada setannya ataupun ada makhluknya di situ. Jadi semua kampung itu datang dan mengibadahi setan yang ada di pohon itu. Kemudian ada seorang ustadznya pertantang-pertenteng, punya belajar tauhid, kemudian belajar ayat-ayat Allah. Ustadznya datang, kemudian bicara, wahai masyarakat, kita ini harus bertauhid, kita ini harus menyembah hanya karena Allah, bukan karena makhluk gaib yang ada di pohon ini. Ini adalah makhluk, bukan Allah. Saya berjanji karena Allah, ini harus kita tebang, ini harus kita runtuhkan agar tidak dijadikan tempat ibadah, kata ustadz tersebut. Kemudian karena canggihnya setan itu ngajak ngelek jadi seorang penunggu pohon tersebut. Ustadz, saya sudah lama di sini dan bersama-sama dengan masyarakat. Tolonglah jangan ganggu kami. Enggak, kamu itu menghancurkan tauhid. Kamu itu menghancurkan sentral ibadah kami yang bertauhid. Jadi terganggu keikhlasan ibadah karena kepada Allah kami, kepada zat yang kami yakini. Maka engkau harus saya tebang, harus saya hilangkan. Berantem tuh ibu dan bapak, kemudian dikalahkanlah oleh ustadz itu. Kemudian si setan itu ampun ustadz, seorang kita damailah.
insya Allah saya akan merubah. Saya tidak akan menjadi makhluk yang diibadahi oleh kampung tersebut. Dan sekarang Ustadz pulang sajalah, nanti kita atur semuanya. Kata Ustadz tersebut, pokoknya kamu harus tidak boleh diimani oleh orang-orang kampung di sini. Kamu menghancurkan ketauhidan masyarakat di sini. Oke Ustadz, nanti kita saya ampun, saya bertekuk lutut kepada antum, dan antum teruskan sholat yang lainnya, dan nanti saya akan saya akan berikan sesuatu karena buah dari keikhlasan Ustadz dalam mendakwahkan Islamiyah. Wah, Ustadznya berbunga-bunga tuh. Dia ikhlas karena Allah, kemudian setannya kalah, kemudian setannya karena Ustadznya ikhlas, maka akan diberikan hadiah dari makhluk tersebut karena Ustadz tersebut benar-benar ikhlas karena Allah. Balik tuh Ustadznya pulang, dikasih tahu bahwa setelah sholat duha nanti akan saya simpan kebutuhan Ustadz, dan itu pemberian dari Allah. Kemudian pulang itu Ustadznya, dan tidak jadi ditebang itu pohon. Ketika Ustadz pulang, kemudian sholat duha. Setelah sholat duha, Ustadznya lihat di bawah sajadahnya ternyata ada uang. Wah, ternyata benar itu si makhluk itu jadi mengabdi kepada saya, artinya betul-betul ampunlah gitu kan, dengan keikhlasan Ustadz, dengan dakwahnya Ustadz. Besoknya sholat duha lagi, nambah lagi itu di bawah sajadahnya ada uang. Terus tiap hari Ustadz itu jadi kaya. Ustadz itu jadi punya banyak hal karena sudah mengalahkan setan yang mengganggu ketauhidan kampung tersebut. Di hari kesekian puluh, kemudian Ustadz itu sholat duha. Pas dilihat, kok nggak ada. Hari pertama, hari kedua, kok nggak ada. Hari ketiga begitu. Hari keempatnya Ustadz itu datang ke tempat tersebut. Dia teriak-teriak, dipanggil. Kamu ternyata membohongi saya. Sekarang kamu akan saya tebang. Dia datang lagi, menjelma jadi sosok lagi. Kemudian berantem tuh. Ketika berantem, yang pertama kali Ustadznya menang. Yang sekarang Ustadznya justru ditendang, diinjak-injak. Dan sangat-sangat kuat musuhnya tersebut, si setan itu. Kemudian dia berkata, Ustadz, pertama kali memang saya tidak kuat karena engkau energinya besar. Tapi sekarang aku yang lebih kuat dari engkau. Kenapa? Karena yang engkau cari sekarang bukanlah karena keikhlasan ataupun karena, tapi yang engkau cari sekarang adalah karena uang yang hilang setelah sholat engkau. Subhanallah, Ibu dan Bapak. Imam Ghazali menggambarkan ini bahwa seorang ustadz, seorang kiai yang sama, dakwahnya sama, tapi dakwah yang pertama adalah dia punya energi yang besar karena lillah, ikhlas karena Allah. Tapi energi yang kedua adalah yang mendasarinya uang hilang. Apa yang terjadi? Dia tersungkur dan dia ditendang, kemudian dia diperlakukan tidak baik. Kenapa? Hanya karena yang dia perjuangkan adalah upeti. Yang dia perjuangkan adalah uang yang hilang, yang setiap bulannya dia dapatkan dari setoran itu, kemudian jadi tidak ada. Dan dialah menjadi orang yang hina, dan menjadi orang yang betul-betul tidak bisa mengalahkan energi setan, bahkan sebaliknya. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini menggambarkan sebuah gambaran bahwa kapanpun kita melakukan seluruh hal yang kita lakukan lillah karena Allah, maka setan tidak akan bisa menembusnya. Dan sebaliknya, kalau kita marah, kita menjelekkan orang, kita menjadi tidak nyaman hanya karena isi perut, hanya karena lembaran-lembaran rupiah, hanya karena materi, maka ini sudah tidak ada padanannya. Dan ini yang akan menghancurkan kita. Selama keikhlasan itu ada, selama pengabdian itu ada, maka energinya akan terasa kuat. Dan sebaliknya, ketika yang dicari adalah bagaimana saya memperkaya diri, bagaimana saya ingin sejahtera keluarga saya, dengan cara ini bukan karena lillah, menyejahterakannya bukan karena lillah, maka energinya akan melenghoy, energinya akan lemah, energinya tidak akan ada. Maka kalau menurut para ulama sufistik, dipopulerkanlah satu doa yang sangat-sangat luar biasa. Ilahi, anta maksudi,
wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Inilah kalimat yang akan mengindahkan keikhlasan kita karena Allah. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau itu yang aku maksud ya Allah, engkau ini yang aku tuju ya Allah. Aku ini berada di pasar, aku ini berada di lapangan, aku ini berada di kantor, aku ini berada di jalanan, aku ini berada dimanapun. Anta maksudi, engkau yang kami maksud ya Allah, engkau yang menjadi tujuan kami. Walaupun kami mengendarai motor, sepeda, mobil, pesawat, semuanya, walaupun itu yang menjadi wasilah kehidupanku, anta maksudi, engkau yang kami tuju ya Allah. Walaupun jualan kami yang begini, jualan ABC, semuanya, walaupun yang menjadi wasilah adalah hal duniawi, tapi di belakang ini adalah anta maksudi, engkau yang kami tuju ya Allah. Walaupun kami menjadi anggota legislatif, kami menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi chief, menjadi CEO, menjadi pimpinan, menjadi ketua RT, ketua RW, menjadi punduh, menjadi apapun, anta maksudi, engkau yang kami tuju ya Allah. Kami ingin mendapatkan ridhamu. A'tini mahabbataka. Ilahi anta maksudi, engkau tujuan kami. Waridhoka matlubi. Yang kami inginkan adalah ridhamu ya Allah. Yang kami inginkan adalah keridhaan dari engkau. Kami melakukan semua ini badrul judi bukan karena ingin apapun, tapi karena ingin kami mengharap akan ridhamu. Yang ketiga, a'tini mahabbataka. Berikanlah cara, berikanlah kekuatan kami untuk mencintaimu. A'tini mahabbataka, berikanlah kami kesempatan untuk bisa mencintai engkau ya Rahman. Ibu dan Bapak, hadirin dan sahabat-sahabat sekalian, maka tiga hal ini yang akan menjadikan energi besar bagi kita. Ya Allah, engkau tujuan kami, ridho engkau yang kami cari, berikan kekuatan bagi kami untuk mencintai engkau. Mencintai Allah, apapun yang terjadi akan terasa nikmat dan juga nyaman. Walaupun disimpan di terik matahari, di matahari yang panas, digencet dengan batu yang besar dan juga panas, ketika dipukulin pula oleh orang lain, wajahnya hanya berpikir dan berkata sambil tersenyum, Ahad, Ahad, Ahad. Siapakah dia? Dia adalah Bilal bin Rabah. Ketika disiksa, ketika dihantam, kemudian dipecut, orang kafir Quraisy berkata, Bilal, engkau itu aku perdayakan, engkau itu aku siksa, kau malah tersenyum. Apa jawaban Bilal? Justru setiap pecut itu masuk ataupun juga kena ke dalam tubuhku, aku merasakan keindahan bertemu dengan zat Allah yang maha indah dan maha segalanya. Maka ketika orang-orang mengatakan bahwa ini adalah rasa sakit, bagiku adalah keindahan. Ahad, Ahad, Ahad. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, rasa pedih yang sebegitu dalamnya ternyata bisa menjadi sebuah kenikmatan. Kapan? Kalau kita sudah dimahabbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa pusing, rasa tekanan, rasa stres yang sebegitu besarnya, kalau kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pengorbanan ini memang pedih, emang perih, emang berat, tapi saya niatkan lillah karena Allah. Tolong semuanya. Dan inilah energi yang tidak akan disentuh oleh jin, setan, dan juga iblis. Kenapa? Karena energi ini adalah energi dari al-mukhlasin. Ada al-mukhlasin, ada al-mukhlasin. Mukhlasin itu derajatnya di bawah mukhlasin. Kalau mukhlasin itu adalah orang-orang yang betul-betul tingkatan ikhlasnya number one. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul orang-orang yang mukhlasin, yang tidak bisa disentuh oleh jin, setan, dan juga iblis. Mereka-mereka yang mengabdikan dirinya karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mampukan aku untuk mencintai engkau ya Allah, dan juga mengetahui ma'rifataka, mengenal engkau. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka disitulah keindahannya. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Berintrospeksi diri akan menyampaikan kita pada satu titik di mana kita merasa dekat dan juga mahabbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, inilah yang tidak diinginkan oleh jin, setan, iblis. Mengabdikan seluruh yang kita lakukan adalah karena Allah. Semua yang kita lakukan diniatkan lillahi ta'ala. Maka yakinlah
energi keikhlasan karena Allah akan diberikan satu energi yang unlimited, dan itu yang dalam istilah bisa dikatakan dengan the miracle. Kalau kita ikhlas karena Allah, kalau kita mengabdi karena Allah, maka kekuatannya yang akan diberikan oleh Allah yang unlimited. Inilah kalau dalam dunia eksak ataupun juga sekarang udah masuk dalam dunia digital, ada rumusan 1/0 sama dengan tak terhingga. Satunya Allah, per kosongnya hati kita, maka kekuatan yang tak terhingga. Kosong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa tidak punya apapun, tidak memiliki apapun, pengabdian hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kekuatan yang tak terhingga akan kita dapatkan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad termasuk di dalamnya adalah orang yang sampai derajat pada titik itu. Dalam Nasaihul Aimad, kitab kecil yang dipelajari oleh para santri, itu muallifnya menggambarkan doa ketika Nabi Musa sedang berada dalam kondisi panik. Di belakangnya adalah Fir'aun yang akan membunuhnya, di depannya adalah lautan. Apa doa yang dilantunkan oleh Nabi Musa? Mu'alif kitab tersebut menggambarkan doa yang disampaikan oleh Nabi Musa pada waktu itu adalah, doanya begini, Ilahi Allahumma shalli ala Muhammad. Doa yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika Nabi Musa ada dalam kondisi yang sangat-sangat krusial, yang pertama kali dilakukan apa? Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, untuk engkaulah segala puji. Lakal hamdu itu apa? Lambang kesyukuran kita. Bayangkan ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, karena ikhlasnya Nabi Musa alaihi salam karena Allah, dan yakin semuanya Allah yang menggerakkan, dalam kondisi panik pun tidak langsung, ya Allah bantu aku, ya Allah begini, tidak. Maka yang keluar kata-katanya adalah Allahumma lakal hamdu, bersyukur. Maka rasa kesyukuran itu biasanya tertipu, terhilangkan hanya karena kita dalam kondisi panik. Ya Allah, tolong aku dalam kondisi panik begini. Tidak, harusnya apa? Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Aku bersyukur kepada Engkau atas segala yang terjadi. Nah, barulah di situ kemudian mengeluhkan. Jadi pertama kali yang dimunculkan adalah bukan keluhannya kita kepada Allah, tapi puji Allah karena kesyukuran kita. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mendahulukan kesyukuran di dalam doa-doa kita kepada Allah pun, dalam kondisi sesulit apapun, sesusah apapun, memang kekuatan syukur harus menjadi awal dari segalanya. Dan itu yang akan menjadikan kita mendapatkan the miracle, mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Biasakanlah bersyukur. Istri kita misalkan, bapak-bapak nih, istri saya tuh lagi ngeselin banget, banyak ngomongnya misalkan, susah sekali, kita nggak usah, bapak disyukuri. Alhamdulillah, ya Allah, pun bojo capek tang pisan gitu kan. Ya Allah, coba kalau punya istri yang tidak capek tang, diem aja, kan tidak nyaman. Begitupun sebaliknya ibu-ibu kepada bapak-bapak, kondisi tertidak nyaman pun tetap disyukuri. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur aku punya begini. Nah, barulah disampaikan kalau ada keluhan ataupun apapun. Jadi yang mendahului segalanya adalah sifat kesyukuran. Kenapa? Karena kita yakin semuanya dari Allah, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah, dan semuanya untuk Allah. Lillah, minallah, dan juga Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkau yang aku maksud, ridho engkau yang kami cari. Berikan kesempatanku untuk bisa mahabbah, cinta kepada engkau, dan berikan kesempatan aku untuk mengenal engkau. Indah hidup kita kalau memang sudah bisa menembus semua batas-batas materialistik dan langsung menuju kepada Allah. Dan itulah yang kemudian disebut dengan ikhlas. Rabbi fabima aghwaytani la uzayyinana lahum wa la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak bisa disentuh oleh jin, setan, dan juga iblis. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah giring kita
untuk menjalankan seluruh kehidupan kita ini ikhlas karena Allah, agar seluruh yang kita lakukan di dunia ini bisa terbawa ke akhirat. Jadi harus yakin bahwa dunia ini bisa terbawa di akhirat, karena dunia mazru'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat menanam, dan tanaman itu akan kita petik di mana? Di akhirat. Jadi tidak ada istilah lah dunia matang dibawa-bawa dan mau sampai ke akhirat. Justru kita itu harus hidup di akhirat itu karena dunia. Jadi dunia itu kita jadikan mazra'ah, kita jadikan sebagai pepelakan, dan pepelakan itu akan kita dapatkan di akhirat kelak. Maka sebenarnya dunia itu bisa dibawa ke akhirat, yaitu dunia yang ditasarrufkan dalam lillah, karena Allah. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi diskusi kita, menginspirasi, menambahkan energi kita untuk terus bisa mengumandangkan kesyukuran kita. Sekali lagi saya ingatkan Ibu dan Bapak bahwa tugas kita di PSBB ini adalah menuliskan 10 hal-hal yang bisa kita syukuri. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Mari paksakan diri tiap pagi, tiap hari, pagi ataukah siang ataukah sore ataukah malam, diusahakan masing-masing menyetorkan 10 hal yang bisa kita syukuri dalam kondisi panik, dalam kondisi sedih, dalam kondisi tenang, dalam kondisi bahagia. Tuliskan 10 yang bisa kita syukuri, dan ini akan menjadikan kebiasaan kita untuk selalu senantiasa menarasikan kesyukuran, bahwa perjalanan PSBB selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini harus kita barengi dengan kesungguhan kita. Minimal kita menyetorkan kepada admin 10 hal yang bisa kita syukuri. Menurut gambaran yang sudah biasa ataupun juga gampang gitu kan. Tapi terkadang karena banyak hal dalam kehidupan keseharian kita, terkadang kita mikir 2 kali, hoream, berat, itu sampai akhirnya tidak. Maka saya ingin mengingatkan pada Ibu dan Bapak, para peserta PSBB, mari setiap hari kita istiqomah minimal 10, dan niatkan karena Allah. Jangan berpikir bahwa ini mah ria, ini mah tidak baik, ini mah tidak bagus. Tidak, insya Allah semua kita sudah pandai memposisikannya bahwa ini pun adalah lillah. Ini pun karena Allah. Ini pun karena syiar untuk menuju kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat melanjutkan spirit PSBB, minimal menuliskan setiap hari Ibu dan Bapak 10 yang bisa kita syukuri, dan kemudian disetorkan kepada admin, dan insya Allah ini yang akan menjadi cikal bakal terubahkannya kejiwaan kita masuk di dalam zona kesyukuran. Saya kembalikan kepada Ustaz Fahmi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Topik telah menyampaikan tentang seluruh langkah kekuatan kita, di antaranya itu dengan ikhlas, mukhlasin, derajat tertinggi dari ikhlas. Dan yang kedua, selalu diniatkan karena Allah. Dan yang ketiga, selalu berdoa ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi ini Muhammad wa ma'rifah. Dan Bapak Ibu, silahkan bagi yang maksudnya tadi ataupun apapun termasuk yang harus dilakukan, yaitu menyetorkan 10 atau syukur kita setiap hari di hari. Alhamdulillah kemarin ada 2 orang Pak Sudirman dikirim untuk buku The Power of Syukur. Allah nanti kita alamatnya sudah punya sudah diterima. Ya. Baik Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya ataupun mau pernyataan ataupun silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan anak. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bersama-sama lagi mencari pencerahan dalam menjalani hidup ini. Yang dibahas kali ini puncak sumber kebahagiaan itu diyakini ya ikhlas.
gagal paham ikhlas Sunda sareng ikhlas nu salaresna mugia namikan penjelasan penginten. Aya dina Sunda ikhlas itu secara bilisan. Ya kenyataannya hati kita tidak terkait kepada tujuan yang pokok. Lillah billah gitu kan. Eta bener sakitu. Atur nuhun. Ya Pak Haji. Apa bedanya ikhlas Sunda sama ikhlas sebenarnya? Ya. Luar biasa, atur nuhun pangersa Pak Haji Hilman. Memang selalu dalam pemahaman keagamaan kita Ya. Bahasa Sunda dan juga bahasa Arab itu adalah bahasa yang terkadang banyak dibenturkan. Kalau saya sebenarnya lebih optimis dan juga lebih berpikir positif bahwa asal muasalnya itu sama. Jadi itu juga. Bahkan di sini ada teman kita namanya Aas Muhammad Ikhlas, dan itu tuh Ikhlas itu dikasih nama oleh bapaknya agar memang nama lain dari lillah, karena Allah semua yang dilakukannya. Dan Pak Aas ini adalah ketua Kongres Advokat Indonesia Tasikmalaya. Jadi kalaupun sehari-hari kerjaannya adalah menemani janda-janda yang cerai, tapi itu pun lillah karena Allah. Walaupun perceraian itu adalah yang paling tidak disukai oleh Allah, tapi Pak berusaha untuk selalu ikhlas, Pak ya. Jadi Pak Haji, saya lebih cenderung memang maknanya sama. Ikhlas itu memang dalam bahasa Sunda dan dalam bahasa Arab pun asal muasalnya akarnya sama. Maka kalau dosen saya itu Prof Nabila di guru sejarah, beliau mengatakan bahwa Islam itu Sunda itu Islam. Jadi akar ataupun juga budaya Sunda itu adalah budaya Islami. Kenapa? Karena founding father kita pada zaman dahulu itu memang terkait dengan pergerakan dakwah Islamiyah. Jadi kita orang Sunda ini sebenarnya harus bersyukur, alhamdulillah karakter kita dan budaya kita budaya Sunda, dan budaya Sunda itu adalah Islami. Kalau kata teman saya yang dari Sulawesi, orang Sunda mah katanya kalaupun diinjak kakinya yang minta maaf malah dia. Coba aja kan istilahnya punten Kang eta karena teh sapatu abi katincak gitu kan. Kata orang Makassar tuh, kalau orang Makassar enggak, malah ditendang duluan. Kakimu tuh ngincak kakiku gitu kan. Kalau orang Sunda enggak, punten minta maaf, handap asor, lentong gitu kan. Itu adalah mentalitas Islam. Maka ikhlas karena Allah pun memang harus dipandang bahwa yang namanya ikhlas itu adalah proses pengabdian hanya karena Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah. Nah, dalam narasi kalimat-kalimat yang menginspirasi banyak, Syekh Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya itu sangat-sangat beliau pandai menyuguhkan banyak kata-kata tentang keikhlasan ini. Bahkan digambarkan ikhlas itu ada yang khawas, ada yang khawasul khawas gitu kan, ada ikhlas awam. Kalau ikhlas awam itu yang biasa. Kemudian katanya ikhlas yang khawas itu kalau kita senyum ketika kita dicibir ataupun juga difitnah ataupun kita berbuat banyak
kemudian orang lain menikmatinya, kita senyum saja. Itu ikhlas yang khawas. Sebagaimana orang ikhlas yang khawasul khawas, di atas itu luar biasa. Jadi Allah itu tahu, dan ini akan runtutnya dengan kalimat al-ihsan. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalaupun Allah tidak melihat kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Kita yakin Allah bersama dengan kita. Jadi kita nggak usah mengeluh karena apapun, semuanya Allah yang mengetahui. Jadi ikhlas yang khawas itu adalah kita totalitas 100% Allah yang tahu. Dan energi ini yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim ketika melawan kezaliman. Ketika Jibril berdatang, ya Ibrahim berdoa, aku akan bantu. Kata Ibrahim, Jibril, aku tidak butuh engkau, aku akan serahkan semuanya kepada Allah. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena Ibrahim berhasil mensatukan Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, dan tidak karena apapun. Apa yang terjadi? Kata Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api yang harusnya melalap tidak menjadi melalap. Kenapa? Karena keikhlasan Ibrahim. Jadi totalitas semuanya dipasrahkan kepada Allah. Bagi saya, dalam pemahaman bahasa Arab dan juga pemahaman bahasa Sunda, asal muasalnya, dan itu adalah merupakan ada proses kesamaan ikhlas karena Allah. Karena memang basically orang Sunda itu bertauhid. Maka karena itu ikhlas, berarti udah karena Allah, bukan karena apapun. Jadi betul-betul saya ingin menggambarkan pemaknaan ikhlas di dalam Sunda dan juga dalam bahasa Arab itu satu akar, yaitu ketauhidan. Karena memang indikatornya banyak, terutama tokoh-tokoh dan yang meneliti bahwa budaya Sunda itu memang totalitas ada dalam budaya keislaman gitu. Itu mungkin sekedar komentar dari tambahannya Pak Haji Hilman. Alhamdulillah, hatur nuhun. Siap Pak Haji. Bangga Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bu Nurmay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita beribadah mengharap pahala, kita membaca putih malam agar terhindar dari siksa kubur, apakah ini termasuk lillah atau tidak? Baik, Ibu dan Bapak, lillah itu adalah sesuatu pandangan karena Allah. Kemudian dari sisi metodologi bisa saja menggunakan step-stepnya. Karena kalau kita langsung, kalau tadi digambarkan dalam Syekh Athaillah itu ada ikhlas yang awam, ada ikhlas yang khawas, ada yang khawasul khawas. Mungkin kalau langsung ke khawasul khawas mungkin berat gitu ya, untuk istilahnya itu betul-betul butuh pendekatan. Nah, salah satunya pendekatan itu, kalau saya secara pribadi tidak mengkambing hitamkan kemudian menyamakan dengan sesuatu hal yang kontraproduktif dengan keikhlasan lillah. Boleh-boleh saja, tapi ingat bahwa itu adalah sekedar metodologis. Metodologisnya seperti misalkan bacalah surat Al-Waqiah agar kita bisa menerima kenyataan seperti ini gitu kan. Jadi permasalahannya boleh nggak seperti itu? Kalau menurut saya it's okay, boleh-boleh saja sebagai step awal untuk kesananya masuk pada step yang berikutnya. Tapi kalau kita sudah tahu, apalagi sudah bisa mengkritisinya, maka naiknya levelnya adalah lanjutkan. Jadi kita membaca surat Al-Waqiah bukan untuk ketegaran hati, tapi langsung menembus batas masuk kepada ridhonya Allah. Kalau sudah ada pada ridhonya Allah, maka akan terasa lebih nyaman. Nah, para ulama
karena tahu bahwa mad'unya, orang-orang yang didakwahinya itu adalah leveling, maka harus masuk, kan dalam etika dakwah itu, dalam fiqh dakwah itu ada istilah apa, wa khatibin nas biqadri uqulihim. Kita berdialog dengan mad'u kita itu adalah harus dalam levelnya. Jangan sampai level A dibawa dengan level Z misalkan. Itu tidak akan tidak akan nyambung. Nah, disitulah butuh alfan ataupun juga seni ya bagi para pendakwah. Nggak apa-apa baca, termasuk misalkan memang tidak ada di dalam hadisnya yang sahih baca ini sekian ribu kali. Tapi untuk menarik dia menjadi apa, zikron kathiron, itu why not? Nah, cuman itu kan belum tuntas. Harus sampai pada pemahaman seperti itu. Ya sudah, janganlah dibacanya jangan dibaca satu kali. Bacalah 3.000 6.000 kali. Setelah dia membaca 6.000, ingat bahwa 6.000 pun limited, terbatas. Harusnya apa? Kathiron, zikron kathiron. Kitabnya kan demikian. 6.000 itu menjadi banyak kalau dalam jumlah yang 10. Tapi 6.000 pun menjadi kecil ketika dalam jumlah yang 600 juta misalkan. Nah, kitab dari Al-Quran, indahnya Al-Quran itu begitu. Udhkurullaha zikron kathiron. Kathiron itu kan jamak. Kalau dalam sisi linguistik jamak itu lebih dari 3. Tapi lebih dari 3 kan lebih banyak. Ada 4, ada 5, ada 4 juta, ada 5 juta, 6 juta, itu banyak sekali. Nah, disitulah masuk metode. Metodenya kalau ulama baca ini 7.777 kali. Kenapa? Karena sesuai dengan jumlah ataupun juga tanggal lahir orang itu misalkan gitu kan. Itu oke, boleh-boleh saja, sekedar metode, tapi kembali bahwa itu bukan sebuah tujuan utama. Maka dalam berdakwah itu tidak bisa langsung strict, nggak boleh itu musyrik karena kita ingin mendapatkan A gitu kan. It's okay itu sebagai sebuah metode, tapi tetap berarti kita harus mentotalkan semua pengabdian kita, bukan karena ketenangan jiwa, karena banyaknya sesuatu. Saya pernah, Ibu, melakukan dan merasakan sendiri, ini cerita sendiri. Saya pernah baca sebuah manaqibnya Imam Ahmad, bahwa bikathratul istighfar itu akan terselesaikan masalah. Saya pernah masuk ke dalam ruang itu. Waktu itu saya punya hutang sampai 1,5 miliar. Kemudian berusaha semaksimal mungkin, dan ketika membacanya manaqib Syekh Ahmad itu, beliau kan yang ceritanya ketemu dengan tukang roti di Baghdad itu kan, pernah saya cerita ya. Kalau belum nanti di episode yang lain kita akan cerita, dan itu ada di dalam buku The Power of Syukur. Saya tuliskan karena itu terasa oleh saya punya banyak hutang. Aduh, saya pengen sekali terselesaikan, gimana nih caranya gitu kan. Kemudian salah satu metodenya adalah bikathratul istighfar. Saya seharian itu, waktu itu saya sekamar sama teman saya orang Arab. Orang Arab itu sampai pagi-pagi dia marahin saya, kamu kok semalaman katanya nggak tidur. Saya itu punya hutang sama dia. Saya ingat banget, saya hutang sama dia. Saya cerita, itu kamu semalam kok zikirnya katanya ini banget sampai pagi, sampai jam setelah subuh juga saya tidur masih ada. Ibu bapak, saya ngerasa dengan baca banyak istighfar itu akan hasil maksud kita. Dalilnya kan dalam surat surat Nuh ya. Waqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi saya ingin hanya sekedar sementara. Saya ingin hanya selesai dari hutang ini. Saya perbanyak istighfar terus saja. Saya lakukan 2-3 hari itu. Hari keempatnya apa yang terjadi? Subhanallah. Dapatkan saya solusi, dan saya ngerasa memang itu betul-betul Allah berikan jalan keluar dari proses itu. Boleh nggak? Menurut saya sih boleh-boleh saja, sepanjang kita tidak kunci bahwa itu satu-satunya akan menjadikan kita hasil dari maksud tersebut. Artinya
Allah memberikan solusi dan Allah juga memberikan al-busyra, itu sebuah metode. Tidak boleh kita mengkat misalkan, nggak boleh. Ini harus betul-betul totalitas karena Allah. Belum nyambung dengan mad'unya. Nah, jadi kalaulah tadi Syekh Athaillah menggambarkan ada tiga level, dari 1 ke 3 mungkin agak berat. Masuk dulu ke dari awam itu ke khawas, baru ke khawasul khawas. Jadi sebagai metode, it's okay untuk kita masuk dalam pikiran yang taruh dalam kutip materialistik ya, ataupun juga seolah-olah kita ada sesuatu, tapi kita yakin tujuan utamanya adalah betul-betul lillah. Mudah-mudahan menambah gambaran dari yang ditanyakan tadi. Terima kasih Ustadz Fahmi. Alhamdulillah, ternyata ada satu kunci untuk membayar utang ini. Bikasratil istighfar. Doa Lumayan. bayar utang. Beliau 1,5 M, kita baru utang 10 juta udah kukurilin kan itu tadi. jika Kalau kiamat istighfar, besok, Ustaz. Aduh. Baik, ada dari Bu Yuyun Yuningsi. Ada 2 lagi, Ustaz. Halo, Ella. Masih ada 2 pertanyaan. Ya, jika kita memberi tapi diceritakan sama orang lain, apakah hal tersebut dapat mengurangi pahala ikhlas? Ibu yang saya hormati, memang biasanya kita itu agak mulakbat karena kita memposisikan bukan pada posisinya. Kalau kita berpikir dalam posisi Allah, memang kita akan agak berabe. Artinya pahala kita hilang nggak ya gitu kan? Kalau bagi saya secara pribadi, ketika berpikir seperti itu, lah bukan urusan kita gitu kan? Artinya itu urusan Allah. Yang penting kita pengabdian kita hanya untuk Allah. Walaupun misalkan dalam kondisi kasat matanya kita ini ria, tapi dalam hati kita niatkan, saya tuh ya Allah ini bukan ria, tapi ini sebagai wasilah untuk bisa mengajak orang, untuk bisa berinfak, untuk bisa melakukan agar orang lihat, oh orang lain juga dia juga infak, saya mau infak gitu. Itu boleh. Dan nggak ada masalah. Jadi standar ria, standar hilangnya pahala itu tidak dalam kapasitas kita sebagai manusia. Artinya kapasitas memberikan pahala itu mutlak hanya karena karena Allah. Hilang tidaknya, diberikan atau tidaknya hanya kita dan juga Allah. Dan Allah mengasih bocoran dalam hadis kursinya. Kata Allah apa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung zon ataupun pikiran hambaku, perasaan hambaku. Hambaku ikhlas karena Allah, aku pun akan mengganjarnya sebagai sebuah keikhlasan. Jadi pedelah dengan diri kita, jangan dilihat orang lain. Kalaupun kita masukkan ke medsos orang lain, meniria, ya nggak apa-apa, itu pandangan mereka. Karena pandangan itu dipengaruhi oleh informasi-informasi yang masuk dan juga dari bacaan-bacaan. Nah, namun kita, totalitas kita dengan Allah. Saya menarasikan ini untuk mengangkat konten ini bukan karena ingin dilihat, tapi karena saya ingin mengabdi karena Allah. Bahwa saya naikkan ini di dalam situs saya, naikkan ini dalam akun saya niatkan lillah karena Allah. Karena ikhlas itu hahuna, kata Rasulullah sambil menepuk-nepuk dari sesuatu yang ada di dalam dada kita. Maka kembali bahwa kita tidak usah masuk di dalam klaim bahwa kita diterima ataukah tidak, kemudian dihilangkan ataukah tidak, itu adalah urusan Allah. Yang penting kita yakin bahwa Allah menerima kita, dan juga kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah tergantung pikiran kita. Jadi totalitas saja sudah, yang penting saya begini, dan insya Allah walaupun orang lain bilang A, B, C, ya terserah, itu urusan orang lain. Yang penting adalah saya dengan Allah, dan Allah melihat, saya yakin karena Allah. Nah, pendekatan ini Ibu dan Bapak, Rasulullah menggambarkan dengan kalimat istafti kolbak. Jadi barometer, termasuk di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya istihsan ya, dan juga istishab. Itu barometernya apa? Kolbun, kata Rasulullah, istafti kolbak, tanya hati nurani. Hati nurani itu tidak akan bisa dibohongin.
saya teh ini teh ria gitu kan, akan terasa. Saya teh ini teh tidak ria, tapi saya ingin lihat lain, itu akan juga terasa. Maka subhanallah, kata-kata Rasul, istafti qalbak, kembalikan ke dalam hati engkau. Hati engkau merasa bismillah, ini adalah bisa bisa kita lakukan dan ini tidak untuk hal-hal yang lain, maka go ahead. Artinya kembalikan ke dalam diri kita dan juga dengan Allah. Jangan mengambil fenomena-fenomena ataupun juga apa istilahnya itu benteng-benteng cara berpikir dari yang lain. Hanya kita dengan Allah, Allah menginginkan keyakinan kita. Kemudian kata Rasulullah, istafti kolbak, cari tanyakan ke dalam hati nurani kita yang paling dalam. Demikian Ustaz, terima kasih. Ya, berarti kembali kepada niat innamal a'malu binniyat. Oke, yang terakhir mungkin dari Bu Nurul Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga keikhlasan terhadap aktivitas sehari-hari? Sebelum melakukan aktivitas diniatkan karena Allah, tapi sering kondisi tertentu membuat perbuatan jadi tidak ikhlas karena menggerutu. Apakah kita harus sering memperbaharui niat? Betul. Ibu yang saya hormati, kita yakin bahwa ikhlas itu makanuhu fil qalb, dan itu terpancar dalam sebuah kata yang disebut dengan keimanan. Jadi iman itu harus di-upgrade. Iman itu harus diperbaharui. Dalam kalimat Rasulullah itu mengingatkan kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Sekarang kita ikhlas, besok boleh jadi tidak. Maka harus terus di-upgrade, harus terus di-update. Bahwa betul karena Allah, tapi karena satu dengan yang lain hal, kemudian sedikit agak melenceng bisa saja. Maka kita harus mengupdate-nya. Kenapa? Karena kita ini manusia, diciptakan dari bahan tidak sama dengan malaikat. Dan juga tidak sama dengan setan. Kalau setan itu salah terus. Kalau malaikat itu benar terus. Kalau kita itu ada benar, ada salah, ada benar, ada salah, gitu kan. Dan itu kan kadang-kadang yang membuat kita pusing gitu ya. Dan kita harus sadari bahwa kita syukuri, alhamdulillah kita diberikan materi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kunci kedinamisan dari apa? Dari dari bahan yang yang berbeda dengan malaikat dan juga dengan setan. Dalam surat Ar-Rahman itu kan digambarkan khalaqal Allahumma sholli fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian apa? Khalaqal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa khalaqal janna mim marijim. Jadi nikmat apa lagi yang engkau tidak engkau rasakan, sementara setan itu dibuat dari dari api, kemudian malaikat juga dibuat dari cahaya, sementara kita itu diciptakan min salsalin, dari paduan yang sangat ideal. Artinya manusia itu beda dengan setan, beda juga dengan dengan malaikat yang dari nur. Maka nikmati itu sebagai sebuah kedinamisan. Nah, karena kita tidak dinamis, kita tidak stagnan dalam satu posisi, maka kita harus mereview, memperbaharui. Salah satunya cara untuk memperbaharui adalah dengan apa? Allah menyimpan kewajiban kita di dalam sholat kita. Jadi sholat itu menjadi provider. Sholat itu menjadi hubnya. Ketika kita masuk di dalam lingkaran yang terlalu luar, kemudian masuk lagi di situ, direview lagi, dikembalikan lagi, itu menjadi proses. Maka harus kita niatkan bahwa sholat itu adalah berusaha untuk menikmatkan hidup. Mohon doanya untuk dari para peserta sekalian. Mudah-mudahan di akhir minggu ini saya lagi menuntaskan satu buku yang saya tulis, judulnya Menikmatkan Hidup dengan
sholat. Insya Allah nanti kalau terbit untuk yang perdana saya kirimkan untuk semua peserta PSBB. Nah, di buku itu saya menggambarkan tentang kehidupan kita ini memang ada tarik ulurnya, ada naik turunnya. Nah, naik turunnya kehidupan kita itu harus dijaga, harus di-upgrade. Dari mana? Dengan apa? Salah satunya dengan sholat. Setiap hari kita 5 kali kita melakukan sholat, dan itu adalah memperbaharui, mengupgrade dari apa yang kita apa yang terjadi dalam diri kita. Ketika sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Subhanallah. Itu inti dari ikhlas. Itu inti dari pengabdian hidup kita karena Allah. Maka dalam buku itu saya siapkan bacaannya pun agar bisa lebih mudah dipelajari dan dipraktekkan. Itu ada terjemahan per kata. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, hidup kami, lillah, karena Allah. Semuanya di doa iftitah, doa kemudian ruku, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian doa-doa yang lainnya itu dikemas dalam buku tersebut, terjemah bahasa Arab per kata. Untuk apa? Agar sholat kita tahu yang kita baca. Maka agendanya Ibu dan Bapak untuk mempertahankan itu semua, dan semua yang kita pelajari nanti dari awal sampai akhir prakteknya ada di dalam sholat kita. Jadi betapa sholat itu menjadi upacara untuk mengembalikan energi, untuk mengembalikan keyakinan, untuk mengembalikan kondisi di mana kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Dan itulah yang harus kita jadikan. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya ad-din. Mohon difahami, kalau Imam Muhammad Shaltut itu menggambarkan ad-din itu bukan agama dalam versi sederhana kita, itu masjid, musola, pesantren, agama, tauhid, ikhlas, dan juga fikih gitu kan. Tidak. Ad-din kata Imam Shaltut, Syekh Al-Azhar yang asbaq itu adalah ad-din ay al-hayatu kullaha. Jadi kuncinya al-hayatu itu adalah as-salat. Kuncinya sukses di bisnis adalah as-salat. Kuncinya sukses di dalam semua kegiatan as-salat. Maka salat itu akan menjadi portal utama kita dalam recovery, menjadi kebiasaan untuk menjadikan kehidupan keseharian kita terbarukan kembali. Maka salat itu akan menjadi sebuah kerinduan untuk segera mengeluarkan residu kehidupan yang tidak berguna. Keikhlasan pun dihilangkan. Dalam gambaran hadis itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul ketika membaca surat Ikhlas, ya Rasul, boleh nggak dalam bacaan sholat itu saya baca Fatihah kemudian baca Al-Ikhlas, saya sampai 3 kali, 7 kali sekian. Kata Rasul, nggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena saking senengnya dekat dengan surat Al-Ikhlas, itu bacaannya berkali-kali, berkali-kali. Karena intinya di dalam surat Al-Ikhlas itu katanya indah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Terus diulang-ulang karena keindahan itu. Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Artinya sholat itu menjadi sebuah keindahan untuk kembalikan mengembalikan semangat dan juga yang lainnya. Nah, tinggallah kita bagaimana sholat itu menjadi pembaharuan dalam keseharian kita. Sekali lagi doanya mudah-mudahan segera terbit bukunya, dan insya Allah nanti kita akan bagikan di akhir kegiatan PSBB akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kelar ya, mudah-mudahan selesai di akhir bulan Ramadan ini. Ini sekarang udah 90% sih selesai, tinggal ada tambahan dikit-dikit, dan
rencananya segera masuk ke penerbit di minggu minggu depan. Mohon doanya saja. Itu mungkin Ustadz Fahmi yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan kita tidak puas dan setiap hari setiap pagi kita bisa kembali sama-sama menggali secara bersama-sama dan juga belajar bersama. Hatur nuhun walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terasa waktu kita sudah menunjukkan jam 43 menit. Jadi sudah 1 jam lebih kita mengkaji tentang mengurangkan kekuatan. Alhamdulillah juga hadir dari Cianjur, termasuk mungkin Pak Ahro, terima kasih.